Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Setelah penampilan horor di laga versus Lazio, bek Inter Milan Alessandro Bastoni mendapatkan kritikan tajam. Orang yang mengkritik bek asal Italia tersebut adalah salah satu legenda Serie A dan juga mantan penggawa Inter Milan yakni Antonio Castano. Castano mengecam Bastoni yang di laga kontra Lazio tampil kurang sigap dalam mengawal lini serang Bianco Celesti. Coba lihat Alessandro Bastoni, dia itu cuma bek biasa-biasa saja dan baru saja melakukan bencana, ucap Castano. Pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte menegaskan Harry Kane bahagia bersama timnya meski pada bursa transfer musim panas tahun lalu, pemain asal Inggris itu sempat dikabarkan ingin meninggalkan The Lily White. Dikutip dari Sky Sports Selasa 30 Agustus, Conte menjelaskan peningkatan performa dan kerja keras dari Tottenham dapat memenuhi ekspektasi Kane sehingga Kane merasa betah untuk bertahan di London Utara. Selain itu, Conte juga menilai saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Kane memperpanjang kontraknya bersama Spurs setelah awal yang baik di musim ini. Pada Minggu malam, AS Abde absen dari pertandingan Barcelona lawan Real Valladolid dengan informasi bahwa dia hampir menyelesaikan kepindahannya ke La Pucela. Namun 2 hari telah berlalu tanpa ada gerakan dalam transfer ini. Football Espana mengatakan bahwa Valladolid terancam kehilangan Abde sekarang karena Osasuna telah memasuki perlombaan. Osasuna telah mengajukan tawaran pinjaman kepada Abde dan sekarang tampaknya sang pemain dan Barcelona lebih yakin dengan proposal mereka daripada Valladolid. Paulo Dybala mencatatkan rekor 100 gol di Serie A sepanjang karirnya saat AS Roma mengalahkan Monza 3-0. Jumlah 100 gol itu dikumpulkan dengan 3 tim yakni Palermo dengan jumlah 16 gol, Juventus dengan 82 gol, dan Roma yakni 2 gol. Dybala mengaku senang dengan torehannya itu. Dia akhirnya bisa mencetak gol bagi Roma setelah pindah dari Juventus pada bursa transfer musim panas ini. Keinginan Gennaro Gattuso memboyong Edinson Cavani ke Stadio Mestalla terwujud. Cavani bergabung ke klub tersebut dengan status pinjaman. Cavani sendiri mengatakan ia punya alasan memilih bergabung dengan klub La Liga tersebut karena memiliki sebuah pemikiran yang cemerlang. Valencia FC merupakan klub besar. Ini menjadi tantangan yang menarik untuk saya. Sevilla masih mencari tambahan amunisi di deadline jendela transfer menyusul awal musim yang buruk dan musim panas yang mengecewakan. Laporan dari Football Espana mengatakan bahwa Direktur Olahraga Monchi telah berusaha untuk menghubungi Atletico Madrid tentang kemungkinan kesepakatan untuk Alvaro Morata. Los Colchoneros menginginkan 40 juta euro untuk Morata, biaya yang jauh dari jangkauan Sevilla. Scott Parker resmi dipecat oleh Bournemouth hanya 4 pekan sejak Liga Inggris 2022-2023 dimulai. Parker dipecat karena rentetan hasil buruk. Bournemouth kalah 0-4 dari Manchester City, diajar 0-3 oleh Arsenal. Lalu puncaknya dibantai Liverpool 0-9 akhir pekan kemarin. Jadwal start yang mempertemukan Bournemouth dengan 3 tim top tersebut niscaya tak membantu Parker untuk membangun cukup momentum di awal musim. Klub Serie A Bologna resmi mendatangkan striker muda asal Belanda, Joshua Zirkzee dari Bayern Munchen pada jendela transfer musim panas tahun ini dengan nilai transfer sebesar 8,5 juta euro atau setara dengan 126,6 miliar rupiah. Bersama klub berjuluk Rosso Blu itu, ia dikontrak selama 4 tahun ke depan atau hingga musim panas 2026 mendatang. Ia menjadi pemain ke-6 asal Belanda yang pernah membela Rosso Blu. Jack Ross yang melatih Dundee United dipecat setelah cuma 10 pekan di posisinya. Ia dipecat usai timnya disikat lawan dengan skor telak 0-9. Laga di akhir pekan memberikan kekalahan telak buat Dundee United yang tanpa ampun kena hajar 0-9 oleh Celtic di Liga Skotlandia. Sebagai pengganti Jack Ross, Liam Fox mengambil alih sementara dengan tim asal Tennessee mengunjungi Livingston untuk pertandingan babak 16 besar Piala Liga pada tengah pekan ini.
AFC menjatuhkan hukuman denda $7.000 atau setara dengan 103,8 juta rupiah kepada Asosiasi Sepak Bola Seluruh Nepal atau ANFA karena pelanggaran saat melawan Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Terdapat dua penyebab yang membuat ANFA kena hukuman. Yang pertama disebabkan oleh pelatih timnas Nepal, Abdullah Al-Mutairi yang masuk ke dalam ruang ganti pemain dalam laga kontra Indonesia. Padahal Al-Mutairi sedang dihukum larangan mendampingi pemain karena mendapatkan 2 kartu kuning di laga melawan Kuwait dan juga Yordania. Kemudian, AFC juga memberikan sanksi karena staf kepelatihan timnas Nepal mengulur waktu kick-off pertandingan melawan timnas Indonesia pada 14 Juni yang lalu. Arsenal meraih kemenangan kala berjumpa dengan Aston Villa pada ajang Liga Inggris Kamis dini hari tadi. Duel yang berlangsung di Stadion Emirates itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Arsenal melalui gol Gabriel Jesus di menit ke-30 dan Gabriel Martinelli di menit ke-77. Adapun satu gol balasan Aston Villa dicetak oleh Douglas Luiz pada menit ke-74. Kemenangan atas Aston Villa mengukuhkan posisi Arsenal di puncak klasmen Liga Inggris dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Di laga lain, Manchester City mengamuk dengan mengandaskan Nottingham Forest 6 gol tanpa balas. Erling Haaland mencetak hat-trick di babak pertama, yakni pada menit ke-12, menit ke-23, dan menit ke-38. 3 gol City lainnya dicetak di babak kedua melalui aksi Joe Cancelo di menit ke-50, Julian Alvarez di menit ke-65, dan gol kedua Alvarez pada menit ke-87. Sementara itu, Liverpool mengamankan 3 poin kala menjamu Newcastle United di Anfield. Tertinggal lebih dulu lewat Alexander Isak di babak pertama. Liverpool lalu menyeimbangkan skor melalui Roberto Firmino di babak kedua. Pada menit-menit akhir, The Reds memastikan kemenangan melalui gol Fabio Carvalho. Dari hasil laga lain, Bournemouth imbang 0-0 melawan Wolves, West Ham seri 1-1 kontra Spurs. Juventus berhasil mengalahkan Spezia dalam duel pekan keempat Serie A 2022-2023. Bermain di Allianz Stadium Kamis 1 September dini hari, Juve meraih 3 poin lewat skor 2-0. Dusan Vlahovic membawa Juve unggul di menit ke-9, kemudian dipungkasi oleh Arkadiusz Milik di menit-menit akhir pertandingan. Di tempat lain, Napoli bermain imbang 1-1 melawan Lecce. Elmas membawa Napoli memimpin di menit ke-27 sebelum disamakan skor oleh Colombo di menit ke-31. Untuk klasmen sementara Serie A, Juventus masih berada di posisi keempat, sedangkan Napoli ada di urutan ketiga dengan nilai 8 poin. Bayern Munchen melewati babak pertama di FB Pokal 2022-2023 dengan kemenangan atas tim Divisi 3 Victoria Cologne dengan skor 5-0. Die Roten unggul 2 gol di babak pertama berkat Ryan Gravenberch dan Mathis Tel. 3 gol lain diciptakan Bayern selepas jeda pertandingan masing-masing dari Sadio Mane dan pemain-pemain pengganti macam Jamal Musiala dan juga Leon Goretzka. PSG memetik hasil positif saat menghadapi tuan rumah Toulouse dalam lanjutan Ligue 1 Kamis dini hari. Le Parisien menang telak 3-0 di Stadium de Toulouse. Sang bintang Lionel Messi menyumbang 2 assist pada laga ini, masing-masing untuk gol yang dicetak oleh Neymar di menit ke-37 dan gol Kylian Mbappe di menit ke-50. Pesta gol PSG ditutup di menit ke-90 lewat aksi Juan Bernat. Erling Haaland memberi warna baru bagi Manchester City dan Premier League musim 2022-2023. Haaland menjadi monster gol dan telah membuat 2 hat-trick dari 5 laga pertamanya. Secara total, ia sudah membukukan 9 gol dari 5 pertandingan awal Premier League bersama City musim ini. Kini, siap-siaplah bakal ada tsunami hat-trick dari Haaland di musim ini. Erik ten Hag mengisyaratkan Cristiano Ronaldo bertahan di Manchester United. Kualitas CR7 di lini serang masih dibutuhkan setan merah. Pria Belanda tersebut mengaku masih memperhitungkan kualitas Ronaldo, meski timnya baru saja merekrut Anthony dari Ajax untuk menambah daya serang. Bursa transfer akan berakhir seperti ini. Kami harus waspada sampai Januari saat bursa transfer akan dibuka kembali dengan skuad ini, ungkap Erik ten Hag.
Klub Premier League Chelsea sukses memperkenalkan rekrutan terbaru mereka di musim panas ini, yakni Wesley Fofana dari Leicester City. Sang bek diberikan kontrak jangka panjang. Ia diberi kontrak selama 7 tahun di London Borough. Chelsea tidak mengumumkan berapa mahar transfer Fofana. Namun, laporan yang beredar menyebut Chelsea harus membayar 75 juta pounds atau 1,2 triliun rupiah plus add-ons senilai 10 juta pounds untuk Fofana. Pierre-Emerick Aubameyang mengungkapkan kondisi terkini usai menjadi korban perampokan. Penyerang Barcelona itu mengalami cedera rahang akibat diserang kawanan bersenjata di kediamannya pada Minggu malam. Pernyataan itu diungkapkan Aubameyang melalui akun Twitter pribadinya. Cedera pada rahang membuat Aubameyang mesti absen beberapa waktu. Sempat menjadi incaran Manchester United, Sasa Kalajdzic memutuskan untuk bergabung dengan Wolverhampton Wanderers. Sasa Kalajdzic dibeli dari klub asal Bundesliga, VfB Stuttgart dengan harga 18 juta euro atau 267 miliar rupiah. Dengan potensi bonus hingga 20 juta euro atau 296 miliar rupiah. Pemain berusia 25 tahun ini bakal dikontrak dengan durasi selama 5 tahun hingga 2027 dan ekstensi tambahan 1 tahun. Pria bengal asal Italia Mario Balotelli, Rabu 31 Agustus, menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan klub Swiss FC Sion. Sion menjadi klub ke-11 penyerang asal Italia itu. Mantan bintang Manchester City dan Liverpool tersebut bergabung dengan Sion setelah bermain selama 1 musim di klub Turki Adana Demirspor. Usai sudah perjalanan 4 tahun Fabian Ruiz bersama klub asal Italia, Napoli. Dia resmi digait Paris Saint-Germain pada Rabu 31 Agustus. PSG merekrut gelandang asal Spanyol itu dengan mahar yang dilaporkan oleh Gol, senilai 21,5 juta euro plus bonus. Pemain berusia 26 tahun itu menaikkan kontrak hingga Juni 2027. Raksasa Serie A AC Milan akhirnya mendapatkan gelandang baru lagi pasca kepergian Frank Kessie. Setelah mengamankan Yacine Adli dan Tommaso Pobega, kini mereka merekrut gelandang baru yakni Aster Frankic dari klub Wolfsburg. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Jurnalis Italia itu menyebut Rossoneri akan memboyong Aster dengan status pinjaman. Bek kanan Real Madrid, Alvaro Odriozola kabarnya bisa kembali ke pelukan mantan klubnya Real Sociedad sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Menurut kabar dari Football Espana, Real Sociedad tengah berupaya untuk membawa pulang Alvaro Odriozola ke Estadio Anoeta, tempat dulu ia menimba ilmu di Akademi Sociedad, namun hanya dengan status pinjaman. Jurnalis Spanyol Gerard Romero sebelumnya menunjuk kemungkinan Jordi Alba pindah ke Inter Milan, seperti dikutip dari Sport. Menurut laporan tersebut, transfer Jordi Alba ke Inter Milan akan menjadi kesepakatan pinjaman dengan Blaugrana menutupi 60% dari gajinya. Meski demikian, bek kiri berusia 33 tahun itu belum membuat keputusan atau memberikan tanggapan apapun tentang kemungkinan pindah ke Italia. Pada Rabu malam 31 Agustus, Juventus resmi mendapatkan Leandro Paredes dari Paris Saint-Germain usai sang pemain menjalankan tes medis. Pemain Argentina itu tiba di Allianz Stadium dengan status pinjaman hingga akhir musim. Bianconeri punya opsi pembelian yang bisa berubah menjadi kewajiban dalam klausul transfer mereka, dengan total biaya mencapai 22,6 juta euro atau 336 miliar rupiah yang nantinya dibayarkan dalam 3 tahun finansial. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!